Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli wizrin ghufra wa li kulli usrin yusra wa li kulli dhaikin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa li kulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa karim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun faqad fazal muflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari jamaah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita ingat-ingat hati-hati untuk sama sekali tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah, dan itu semua ada catatannya jamaah. Hari ini Jumat terakhir di tahun 2021. Insya Allah kita besok sudah memasuki, insya Allah, tidak tahu kita nanti mati, wallahu alam. Insya Allah kita besok bisa memasuki tahun 2022. Dalam kesempatan ini jamaah yang perlu saya sampaikan, insya Allah, mohon maaf Jumat kemarin juga telah disampaikan, kita disuruh memaksimalkan apa yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Bahasa karanya, hitungen telitien tingkah laku perbuatanmu, hitungen ibadahmu sebelum tingkah laku perbuatanmu dihitung oleh Allah jelek baiknya. Nah jamaah, di akhir tahun ini mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar itu. Selepas Jumat nanti kita hitung selama tahun 2021 ini bagaimana ibadah saya. Itu jamaah sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apanya yang ibadah? Ini jamaah, apanya yang ibadah? Ini yang ibadah pertama qalbiyah, hatinya. Tadi kita muhasabah tahun 2021 iki ya apa ibadahe atiku? Apane sing ibadah
qaulul lisaniyah, ucapan lisan. Ngoceh apa wae, ngomong apa wae. Tahun 2021 iki lambehku tak nggo ngomong apa wae. Maca Quran, kalimat-kalimat thayyibah, zikir, utawa mek didik banget. Ono hitungane kabeh jamaah, ada hitungannya, semua ada hitungannya. Ada catatannya, tidak ada yang terlewatkan. Mau tidur baca ayat kursi, ada catatannya. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada catatannya. Tidak ada yang terlewatkan. Itu ibadah lisan. Amalul arkan, gerakan anggota badan. Kerja bakti di masjid apa? Jungkir walik, sholat tahajud, gerakan anggota badan, tidak ada yang terlewatkan. Ada catatannya semua. Ini kalau tidak diresapi orang yang dapat hidayah, tidak mempan jamaah dituturi kayak ngene iki. Apanya yang ibadah? Malia, hartanya. Tahun 2021 iki aku ngisi kotak masjid iku piro? Kabeh ana catetane. Nah, terus dalam kaitan ini jamaah ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Mohon untuk tidak ditunda ini. Jadi ada hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Anas, inna min ibadi ma la yuslihu imanahu illal ghina. Ini jamaah, naik turunnya iman. Tidak akan baik ibadahnya umatku kalau dia tidak dalam keadaan kaya, kalau dia tidak dalam keadaan punya uang. Jadi ada seseorang itu ibadahnya baik, ini kalau dia punya uang. Kalau tidak punya uang, keseper. Ini loh, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Gimana kenyataan di lapangan ini? Kemudian kata Allah, sebab walau afqartahu la afsadahu alaihi dinihi. Sebab kalau orang itu tidak saya kasih uang lancar, tidak saya beri lancar rezekinya, kalau orang itu saya kasih fakir, rusak agamanya, putus asa, mutung. Ini banyak jamaah ini, jadi di saat punya uang ibadahnya baik, begitu pandemi ngosek sembahyang rasa-rasen. Ini sudah nah. Kemudian kebalikannya jamaah, inna min ibadi ma la yasluhu imanahu ilal faqra. Ada hambaku, sesungguhnya hamba saya, sesungguhnya manusia itu tuwekun buai ibadahnya dikala dia saat fakir, saat miskin. Limada kadzalik, kenapa? Fa in basattu alaihi afsadahu alaihi dinihi. Sebab kalau dia saya kasih rezeki, dia saya kasih kaya, ngelayapan kanggo maksiat tok. Jadi ini tak apikno ibadahe, tak fakirno, sebab dalam keadaan fakir ini ibadahe apik. Nek dodolane tak lancarno, belakak gak karu-karuan. Makane dodolane tak sepekno wae. Sebabe wong iki ibadahe apik nek dalam keadaan fakir.
Kemudian hadis itu dilanjutkan, inna min ibadi la yasluhu imanahu illa sikhah. Ini sesungguhnya hamba saya, kata Allah, bahasa bebasnya, sesungguhnya orang itu ibadahnya baik kalau dia dalam keadaan sehat. Walau asqamtuhu la afsadahu alaihi dinihi. Sebab dia kalau saya beri sakit, dia ngersulot tok, gak bakal apik ibadah nek takai sakit, ngersulot sambat tok. Aku seneng nang dekne iki supaya ibadah apik, mangkane takai sehat ngendikane Allah. Nek takai loro ngersulot tok, tambah rasa-rasa sembayang. Dari hadis qudsi ini jamaah, saya mohon ini, ibadah jenengan iki apik tatkala duwe dhuwit, apa apik tatkala gak duwe dhuwit. Berikutnya, ibadah kita ini tambah baik tatkala sehat atau tambah baik tatkala sakit. Kalau kita dalam keadaan punya uang, kita dalam keadaan kaya, kita tidak tahu keadaan miskin kita bagaimana. Tambah baik apa tambah jelek? Berikutnya, kalau kita dalam keadaan sehat, ini kita tidak tahu keadaan sakit kita ibadahnya tambah baik apa tambah jelek. Nah, ini jamaah saya dari sedikit pengalaman. Ini ada di surat Al-Imran ayat 65, kalau tidak salah, orang itu meninggal ini langsung minta doa pada Allah yang tidak akan dikabulkan doanya. Begitu meninggal, itu apa permohonannya pada Allah? Ya Allah, saya hidupkan sebentar saja. Begitu saya engkau hidupkan lagi, wis hartaku tak sodakkan semua. Itu semua orang begitu meninggal, doa yang disampaikan kepada Allah hanya ingin hidup lagi. Begitu hidup, hartanya mau disodakkan semua. Ini. Nah, kemudian saya hubungkan dengan pengalaman di masyarakat jamaah ini. Masya Allah, kalau di saat kita punya uang, di saat sodako ojo ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Belum tahu kita kalau begitu miskin, ini malah tambah rusak iman kita. Belum tahu. Pokoknya begitu kita punya uang, sodako, saya ulang, jangan ditunda-tunda. Begitu mati pasti menyesal yang luar biasa. Nah, ini jamaah. Saya ada beberapa pengusaha jamaah, saya langsung aja ke sini. Jadi begitu pandemi mulai 27 Februari tahun 2020, ini sudah 1 tahun yang lalu, setengah tahun yang lalu usahanya bangkrut, nangis ke saya minta doa supaya, dan menyesal yang luar biasa. Ini baru di dunia loh jamaah, belum mati loh ini. Aduh Ustaz, saya menyesal, saya waktu lancar itu kurang sedekah saya, kurang nyumbang ini, kurang nyumbang itu. Begitu bangkrut, wes getontok gak bisa sedekah. Ini mohon bener jamaah dimasukkan hati. Kalau masih ada rutin take home pay gaji bulanan, wa mimma rozaqnahum yunfikun, jangan sampai tidak dipotong sebagian untuk infak. Awas ini, mumpung kita masih diberi rezeki oleh Allah, kita tidak tahu dalam keadaan fakir ini tambah rusak agama kita atau tidak.
Yang kedua, jamaah, mumpung kita masih diberi kekuatan, mumpung kita masih diberi kesehatan, tingkatkan benar-benar ibadah jamaah. Dalam kaitan ibadah hati, ucapan lisan, gerakan anggota badan. Nah, saya cuma mohon ini aja, sekian banyak ibadah jamaah. Dan ini macam-macam. Ini yang saya ulang dan kami maksimalkan untuk membiasakan di masjid ini. Kalau Jumatan di Masjid An-Nur ini tahun 2021 tidak sampai selesai baca surat An-Nas, saya minta, saya mohon Jumatan di sini nanti usai salam, atine lapo sih, kesusu apa sih? Jenengan diprak dhisik maca Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas ping 7. Buktikan tiap Jumatan di sini sampai akhir tahun 2022. Tinggi sekali manfaatnya. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, banyak kitab yang menerangkan jamaah ini. Jadi ditenangkan pikirannya. Habis sholat Jumat zikir Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7. Ditenangkan pikirannya oleh Allah, dibenarkan ambil pilihan atau keputusan. Ini dijaga rezekinya, dicukupi rezekinya oleh Allah. Buktikan. Sudah mulai Jumat besok 1 tahun kalau Jumatan di sini, jangan keluar dulu sebelum baca surat Qul a'udzu birabbin nas selesai. Buktikan. Ini jamaah. Nah, lebih-lebih ini saya lebih-lebih. Sudahlah, saya yakin jenengan ke kantor tidak akan dipisui bos dengan ketinggalan baca Fatihah, Al-Falaq, An-Nas di sini 7 kali itu. Sungguh ini, saya dakwakan, saya prakarsai, saya mengamalkan tenang. Lebih-lebih jamaah. Bacaan itu kita baca lagi menjelang maghrib. Kita baca lagi menjelang maghrib Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Lebih-lebih kita biasakan setelah sholat subuh, kita baca lagi 3 kali. Ini dijaga diri, dijaga oleh Allah, diberi ketenangan, ketentraman. Jadi saya tidak asal-asalan di masjid ini menganjurkan, mari kita istiqomah bacain, tidak asal-asalan. Jamaah, saya tahun 90 sampai 2000 itu, saya ini keliling khutbah di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, saya di Thailand, masjid-masjid itu. Lebih-lebih ini di Singapura, kecuali Masjid Kedutaan Besar Indonesia ini dan Arab Saudi, usai Jumat ini tertib tenang baca Al-Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas tadi 7 kali, tidak ada yang gerak sama sekali. Setelah itu ditutup doanya Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi alai 3 kali, baru sholat sunat ba'diyah. Oh itu, padahal yang Jumatan jas-jasan ini itu jeketek. Ini jamaah, ini banyak pondok pesantren di Jawa Timur jeketek mari Jumatan, pancing, marpi Melayu nang diwu. Mohon maaf saya keras, karena ini tinggi sekali nilainya itu loh. Dan ini di masjid ini, dan saya yang memprakarsai itu gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau tidak wamat istri jenengan ngelahirno, temen kula njaluk tolong. Lungguh titik lah nih, mungkin biasa nolak tok penang. Kecuali istri jenengan ngelahirin lo RSI ngono mari salam Melayu gak apa-apa. Ini jamaah, saya pakai bahasa keras gini karena ini di kamar saya ada CCTV-nya, tak lihat setelah Jumat datang. Loh itu lari-lari, ada yang saya teliti. Cidolai kok pasti nyambut gawe ini kok langsung Melayu. Jeketek mari teko kene kelewas ngerokokan ndok pos ngono ten. Ini kan saya, astagfirullah, saya gitu. Sudah, saya minta tolong mulai Jumat ini aja sampai An-Nas, dan besok kami gerakkan lagi habis salam ngaji Quran itu gitu loh. Ini
Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa naqdar. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil umurana bil imani wa taqwa wa bijal bin na'ma'i wa kasfi jalba wa taf'il a'da. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi syuhulina wa barik lana fi ma'ayisha wa barik lana fi auladina wa ahli buyutina wa wafiqhum li ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.